Shalom pemirsa channel Setetes Air Hidup. Kembali lagi dalam acara Air Hidup The Series. Saudaraku, hidup di dunia semakin jahat, semakin keras. Tapi saya mau ingatkan untuk kita semua jangan pernah takut, jangan pernah khawatir menjalani hidup ini. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang sanggup menjawab doa-doa kita. Takut dan khawatir itu boleh, tapi jangan sampai menguasai diri kita dan cepatlah berbalik kepada Tuhan. Untuk itu, jangan pernah lewatkan channel kami di setiap minggunya. Tonton tayangan ini sampai habis ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Metanoia Meno Peripateum. Saudara, hari-hari ini kita harus banyak berdoa untuk orang percaya. Ya. Hari-hari ini kita harus banyak berdoa untuk orang-orang percaya. Kita harus saling menguatkan lewat doa. Karena ini perlu, saudara. Ya. Hidup di hari-hari ini, saudara, kita itu perlu kekuatan, ya, supaya jangan sampai kita ini terbawa oleh arus dunia ini, saudara. Kita tahu dunia ini sedang menuju kepada kesudahannya. Jadi kita harus saling mendoakan, saudara, ya, buat orang-orang percaya. Supaya memiliki iman yang kuat. Seperti yang saya lakukan kemarin ya di grup WA warga ABC Mosar, saudara. Doa-doa saudara didengar oleh Tuhan. Sehingga warga ABC Mosar boleh selalu mendapat kekuatan yang dari Tuhan. Hidup seperti ini. Next. Saudara, kita jangan doakan pandeminya, ya. Doakan orang percaya, saudara. Sekali lagi, jangan doakan pandeminya, saudara. Tapi doakan orang percaya. Next. Walaupun pandemi didoakan supaya segera berakhir, maka pandemi tidak akan berakhir. Malah tambah meningkat dan semakin berbagai varian. Mengapa? Next. Karena firman Tuhan sudah mencatat bahwa sampar atau penyakit menular adalah pembawaan tanda-tanda zaman yang akan menuju kepada kedatangan Tuhan. Jadi masih saudara berdoa puasa 3 hari 3 malam tidak makan supaya pandemi berakhir. Percuma, saudara. Percumanya apa? Itu loh sudah ditulis di dalam firman Allah. Bahwa menjelang akhir zaman itu semua harus terjadi. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Jadi yang perlu kita doakan itu orang-orang percaya biar kuat, saudara. Jadi jangan mendoakan pandeminya supaya berakhir. Oh, enggak tuh, saudara. Ini nanti bakal tambah nemen, saudara. Saya lebih percaya apa yang firman Allah tulis daripada apa yang dikatakan manusia. Apa yang ditulis di firman Allah pasti digenapi, saudara. Next. Sampar ini akan terus semakin menjadi menjelang kedatangan Tuhan. Dan hal ini memang harus terjadi untuk menggenapi firman Tuhan. Next. Lukas 21 ayat 9 mengatakan, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, jangan kamu terkejut
terkejut, jangan kamu kaget. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Next. Ayat yang ke-10. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan semua kerajaan melawan kerajaan. Tolong dikembalikan kepada ayat 9. Saudara, di situ dikatakan, semuanya itu harus terjadi terlebih dahulu. Apa yang dimaksud semuanya itu, saudara? Next. Ini yang pertama. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Next. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Jadi penyakit sampar atau penyakit menular menurut Lukas 21 ini memang harus terjadi terlebih dahulu sebelum Tuhan datang. Ya, jadi sekarang kita sudah mengerti kalau berdoa jangan usir, jangan teking itu penyakit sampar. Jangan berdoa puasa supaya pandemi ini pergi segera selesai. No. Firman Tuhan sudah kita baca. Semua ini harus terjadi dahulu sebelum Tuhan Yesus datang. Yang perlu dikuatkan supaya orang-orang percaya ini kuat. Lewat apa menguatkan? Lewat doa. Ya, jadi kita mengerti. Yang diusir, yang ditengking jangan pandeminya. Percuma. Firman Tuhan sudah ngomong itu harus terjadi sebelum Yesus datang. Yang didoakan supaya orang percaya ini kuat di tengah-tengah penyakit sampar yang sedang mewabah. Next. Jadi jangan doakan supaya pandeminya cepat berlalu. Karena hal ini sudah merupakan pembawaan zaman. Saudara. Ya. Kalau pandemi ini tidak ada, terus ya apa carane nggenapi Lukas ini, saudara? Digenapi pakai apa? Ini bukan sekedar tulisan, tapi harus terjadi, harus digenapi. Ya ini penggenapannya, saudara. Ya. Jadi ini adalah penggenapan firman Tuhan. Jika kita berdoa supaya pandemi cepat berlalu, itu tidak akan terjadi, saudara. Tapi yang harus kita doakan, supaya orang-orang percaya ini kuat imannya. Karena pandemi ini adalah pembawaan zaman. Sudah mau masuk zaman akhir. Dan ini harus terjadi terlebih dahulu. Next. Doakan supaya orang percaya diberi kekuatan oleh Tuhan dalam menghadapi semuanya ini. Next. Yang kedua, Lukas 21 ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan selain itu, menjelang kedatangan Tuhan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudara, pandemi ini adalah hal pertama yang mengejutkan. Karena apa? Sebelum ada pandemi ini, orang-orang tidak akan bakalan tahu bahwa akan terjadi pandemi, saudara. Pandemi yang corona ini ya, yang COVID ini ya. Siapa pernah menyangka bahwa akan terjadi pandemi COVID? Enggak, saudara. Dan ini baru kejutan pertama, saudara. Firman Tuhan katakan bukan saudara. Hal-hal
Jadi nanti setelah ini, mengapa kita harus mendoakan supaya orang percaya kuatnya imannya kuat? Karena setelah ini nanti akan hadir hal-hal yang lain yang mengejutkan, yang kita belum tahu. Namanya saja mengejutkan. Kalau sudah tahu itu bukan mengejutkan, saudara. Yang tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Next. Hal-hal yang mengejutkan ini bukan surprise seperti surprise ulang tahun, saudara. Kalau ulang tahun kita mesti dibikinkan surprise supaya terkejut. Itu surprise seneng, saudara. Next. Hal-hal mengejutkan yang dimaksud di sini adalah kejutan yang mengerikan. Mengerikan bagaimana? Tidak tahu. Tidak ada orang yang tahu nanti yang bakalan akan datang. Ini hal-hal yang mengejutkan, yang mengagetkan kita. Pasti lebih mengerikan daripada pandemi, saudara. Cuman kita tidak tahu. Ini bukan saya yang ngomong, tapi saya menyampaikan kebenaran firman Allah supaya saudara semua siap dan kuat, punya iman yang kuat, saudara. Next. Dan firman Allah mencatat bahwa hal ini harus terjadi. Jadi nanti yang akan datang, hal-hal yang mengejutkan itu akan terjadi, itu tidak bisa ditolak. Karena itu harus terjadi. Firman Allah sudah menulis, saudara. Ya, jadi semua ini harus terjadi. Next. COVID ini juga termasuk hal-hal yang mengejutkan. Dan setelah ini akan terjadi juga kejutan-kejutan yang lain yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Tiada seorang pun yang dapat memprediksi bahwa COVID akan hadir, saudara. Demikian juga dengan kejutan-kejutan yang berikutnya. Tidak ada yang bisa memprediksi. Next. Bahkan firman Tuhan juga mencatat, tadi yang sudah kita baca, akan terjadi tanda-tanda dahsyat. Dahsyat itu artinya apa, saudara? Dahsyat itu artinya mengerikan, menakutkan, hebat. Tanda-tanda dahsyat dari mana? Dari langit. Ini masih belum, saudara. Tapi ini nanti ke depannya akan datang tanda-tanda dahsyat. Tanda-tanda yang mengerikan, yang menakutkan, yang hebat dari langit. Yang akan membuat kita menjadi terkejut, saudara. Next. Lukas 21 ayat 19 katakan, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ini tetap di dalam rangkaian Lukas 21. Dikatakan kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ini, saudara, yang perlu didoakan itu ini. Supaya orang-orang percaya ini bisa mampu bertahan, berdiri sampai pada kesudahannya. Ini yang perlu didoakan, saudara. Karena kuncinya itu di sini. Di dalam menghadapi semua itu tadi, hal-hal yang mengejutkan tadi, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ini yang perlu dikejar, didoakan, saudara. Supaya orang-orang percaya ini tetap bertahan sampai kesudahannya. Ya. Jadi yang didoakan jangan hal-hal dahsyatnya, saudara. Jangan hal-hal yang mengejutkan supaya berakhir. Tidak. Yang perlu saudara doakan ini. Keluarga-keluarga saudara, anak-anak yang masih kecil-kecil, yang masih belum mengerti firman. Opa, oma, engkong, emak sing dowengkal gak gelem percaya Yesus.
Keluarga inti kita itu ayo didoano saudara. Supaya nanti kalau hal-hal mengejutkan ini terjadi, mereka orang-orang yang kita cintai itu tetap bisa bertahan. Karena hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya yang akan memperoleh hidup itu. Saudara sekarang koreksi. Keluargaku iki sing dia, si A, si B, si C. Sing ngesik durung temen-temennya tak doa nih. Itu yang perlu saudara doa puasa buat itu saudara. Jangan doa puasa supaya pandemi berlalu. Doa puasa anggota keluarga saudara si A, si B, si C, si D. Iku endi sing ngesik durung mendalem. Anakku sing jek 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun sing ngesik bayi. Itu yang perlu didoakan saudara. Supaya imannya kuat. Next. Oleh karena itu, mumpung masih ada sedikit kesempatan ini, pergunakan untuk menabung iman sebanyak-banyaknya. Agar kita dapat bertahan sampai pada kesudahannya. Nabung iman sing akeh, saudara. Terserah saudara corone ya apa cara saudara menabung iman. Tabungan imanmu sing akeh. Nanti kalau hal-hal mengejutkan itu datang saudara. Walaupun kita kaget, namanya kita masih hidup di dunia ini. Walaupun kita sempat bergetar hati kita. Sempat ada bayang-bayang yang menakutkan. Tapi kalau imanmu kuat, engkau tetap berdiri jejak, saudara. Tetap berdiri tegak. Melewati semua itu. Bersama dengan Tuhan. Next. Yang ketiga, saudara. Jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Harus tetap bertahan dalam iman. Saya bacakan ayatnya. Soalnya tidak saya tulis di situ, saudara. Lukas 21 tetap ayat 25 sampai 26 saudara dengarkan. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung. Di bumi pada saat itu, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Hal-hal yang mengejutkan yang menimpa bumi ini akan membuat orang mati ketakutan karena cemas terhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Dan di bumi ini bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Tetapi berbahagialah orang-orang percaya yang punya iman yang kuat di tengah-tengah banyak orang yang mati ketakutan karena cemas. Banyak bangsa-bangsa yang bingung dan takut menghadapi semua ini. Tapi orang percaya, jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas, tetap bertahan di dalam imanmu. Ini sudah banyak terjadi, saudara. Banyak orang-orang menjadi takut. Lalu mati. Karena apa? Karena cemas dengan yang menimpa di dunia ini. Sebagai orang percaya, kita jangan takut, kita jangan khawatir, jangan cemas. Kenapa? Soalnya kita sudah dikai bocoran dulu, saudara. Kita sudah diomongi dulu oleh firman Allah bahwa semua ini harus terjadi. Dan kita sudah dikasih kuncinya. Orang yang bertahan sampai kesudahannya yang akan selamat.
Kita hanya tinggal melakukan, bertahan sampai kesudahannya. Wes itu tok kita lakukan, kita akan selamat. Jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Ayub mengatakan, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan, itu yang akan menimpa kita. Saudara, kalau ada jemaat Tuhan di tempat ini, yang WA japri saya, Bunda, saya ternyata kena ini. Saya bilang, mungkin itu secara alat-alat kesehatan, secara medis, kamu divonis kena ini. Tapi kamu orang percaya toh? Kalau kamu yakin kamu orang percaya, buang segala perkataan negatif dari pikiranmu. Secara alat medis orang katakan kau begini, tapi di dalam pikiranmu, dalam nama Yesus aku sehat, aku kuat, aku punya iman, aku harus bertahan. Dalam nama Yesus aku sehat, aku kuat, aku punya iman, aku harus bertahan. Itu terus dengungkan. Jangan percaya dengan omongan siapa-siapa bahwa kamu begini, jangan percaya, kamu harus tolak itu, kamu harus melakukan lawan dari itu. Lawan dari perkataan-perkataan itu. Itu buang semua. Masuk ke dalam. Saya selalu, saudara, siapapun juga, setiap jemaat hari-hari ini yang WA saya, Bun, saya kena ini. Saya selalu katakan, lawan itu bahwa kamu tidak seperti itu. Saya selalu katakan, saudara. Bukannya saya tidak percaya, tidak. Saya mengajar jemaat di tempat ini untuk benar-benar mempergunakan iman dengan benar. Iman itu tidak boleh terpengaruh oleh keadaan nyata. Tidak boleh, saudara. Itu namanya bukan iman. Iman itu harus kebalikan dari keadaan nyata. Itu namanya iman, saudara. Karena iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi harus kebalikan dari kenyataan itu iman. Makanya semua jemaat yang mengalami ini yang WA japri saya selalu beritahu. Ojo dipercaya. Gunakan imanmu bahwa kamu tidak seperti itu. Kamu sehat. Dalam nama Yesus katakan kamu sehat. Saudara, mungkin kesaksian saya ini agak konyol atau agak lucu, saudara. Saya pertama kali diberi orang anjing yang Gary itu, saudara ya, yang husky, saudara ya. Saya pertama kali dikasih orang anjing husky, ini kan dulu saya kombong, saudara, enggak saya lepas ya. Kalau sekarang tidur sama saya, saudara ya. Dulu dikombong. Nah, suatu saat dia ini sakit, saudara ya. Saya tahu dia sakit karena saya lihat dari kotorannya, saudara. Kemudian kalau saya mau mencuci baju di sebelah itu, kan saya mesti melewati kombongnya. Saya mampir dulu, saudara. Saya doakan dalam nama Yesus, Gary sembuh. Gary tidak sakit, Gary sembuh. Karena Gary ini ikut menjaga rumah Tuhan. Ya, saya ambil dia supaya dia ikut menjaga keamanan, saudara ya. Jadi saya anggap dia juga melayani, saudara. Saya doakan. Setiap saya lewat, saya doakan dalam nama Yesus, Gary sehat, Gary sembuh. Terus itu, saudara. Besoknya pagi-pagi ketika saya bangun, saya lewat situ, Ger. Saya panggil gitu, gerak-gerak ekornya. Oh, berarti sehat, Ger. Terus saya lihat kotorannya, saudara, sudah normal lagi. Itu hewan, saudara. Apalagi manusia yang diciptakan Tuhan disertai dengan iman percaya. Jadi kalau saudara mengalami apapun, jangan percaya. Jangan percaya itu, saudara. Iman itu memang harus berlawanan dengan kenyataan yang kita hadapi. Harus. Makanya di sini semua saling mendoakan supaya iman jemaat itu kuat. Next. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi berjaga-jaga dan berdoa ini harus seiring sejalan dalam hidup kita. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri
di hadapan anak manusia. Next. Berjaga-jaga dan berdoa. Ini harus tetap ada dalam hidup kita. Berjalan seiring, saudara. Next. Yang keempat. Next. Jangan takut dengan kondisi akhir zaman. Ya, saya sendiri, saudara, beberapa waktu yang lalu ketika harus hadir. Kalau saya tidak hadir ya gimana, saudara, namanya gembala. Harus hadir, harus menjenguk, harus hadir di pemakaman, harus menjenguk orang di rumah sakit, saudara. Saya tidak punya rasa takut, khawatir, tidak, saudara. Tapi kan saya juga harus menjaga. Terus kalau ono iman terus menambah jarak. Oh, tidak, saudara. Saya tetap melakukan protokol kesehatan. Saudara yang tahu, saya pakai, saudara, wes sembuh warang kali tak tahu tutup ini, saudara, buadan ini semua untuk menjaga. Bukan takut, bukan khawatir, bukan cemas, saudara. Untuk menjaga supaya ibadah saudara tetap bisa berlangsung. Akhir zaman ini lakukanlah, saudara. Next. Saudara catat ini. Akhir zaman ini yang harus saudara lakukan, yang pertama pertobatan. Yang kedua mengejar hidup benar. Yang ketiga mengejar kekudusan. Yang keempat intim dengan Tuhan. Yang kelima menjalankan protokol kesehatan. Akan saya jabarkan satu persatu. Next. Mengapa kita harus bertobat setiap hari? Next. Karena Yesaya 59 ayat 2 mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Next. Nah ini, saudara. Mengapa kita harus bertobat setiap hari? Karena dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Nah, kalau hidup kita itu terpisah dari Tuhan, dunia sudah seperti ini, terus amen jaluk tolong nang sopo nek gak nang Tuhan, saudara. Tapi dosa itu memisahkan kita ini tidak bisa dekat sama Tuhan, saudara. Lah nek kita tidak bisa dekat sama Tuhan terus ya opo, nek ono opo-opo sopo sing nolong. Mengapa kita tuh harus bertobat setiap hari? Supaya tidak ada jarak antara kita dengan Tuhan. Karena menurut Yesaya, yang tidak doamu tidak didengar itu karena apa? Bukan karena Allah kurang panjang tangannya untuk menolong engkau, tetapi dosamu yang merupakan pemisah antara engkau dengan Tuhan. Makanya kita setiap hari perlu bertobat terus, saudara. Supaya hidup kita dengan Tuhan tidak ada yang memisahkan, saudara. Yaitu dosa. Next. Zaman seperti ini, kalau sampai hidup kita jauh atau terpisah dari Tuhan, kita akan keok tertindas kesusahan zaman ini. Next. Oleh sebab itu, mari kita setiap hari tekun bertobat, agar hidup kita tidak terpisah dari Tuhan. Karena kita ini selalu butuh dan perlu Tuhan. Next. Yang kedua, mengapa kita harus mengejar hidup benar, saudara? Next. Mazmur 34 ayat 17 mengatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ayat ini poinnya ada di orang-orang benar. Apabila orang-orang
Yang benar itu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar. Makanya kita harus mengejar hidup benar. Apabila kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ini bukan untuk semua orang, saudara. Hanya untuk orang-orang benar. Apabila orang-orang benar itu berseru. Makanya kita ini perlu mengejar hidup benar, saudara. Benek ono apa-apa kita berseru iku Tuhan langsung melepaskan kita dari kesesakan kita. Next. 37 ayat 39 dari Mazmur mengatakan, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Iya, Tuhan adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Siapa yang diselamatkan Tuhan pada waktu kesesakan? Siapa yang berlindung kepada Tuhan, yang Tuhan sebagai tempat perlindungannya? Orang benar. Loh ini loh saudara. Mengapa saya selalu gembar-gemborkan ngejar hidup benar setiap hari? Ngejar hidup benar. Karena prioritas-prioritas itu oleh Tuhan disediakan hanya bagi orang benar. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Saudara, pada waktu kita mengalami kesesakan, nek zamane koyok ngene tak jamin ora enek wong sing iso nulung. Sapa sing kate wani nulungi? Saya mau tanya, saudara. Keluarga ta, kabeh ngadoh, gak ono sing wani nyedek, saudara. Tapi kalau engkau orang benar, Tuhan menjadi tempat perlindunganmu pada waktu engkau kesesakan. Makanya saudara perjuangkan tiap hari untuk engkau mengejar hidup benar. Next. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar. Bukan ditulis doa semua orang. Bukan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan kuasa dari doa itu akan mengalahkan segala-galanya. Kejar hidup benar saudara. Karena di sini kriterianya ditulis doa orang benar. Doa orang benar itu kuasanya besar saudara. Bahkan kuasanya itu mengalahkan segala sesuatu yang ada. Ayo saudara, urip iki ngejar hidup bener. Cek doa kita ini ada kuasanya yang bisa mengalahkan segala-galanya. Next. Yang ketiga, mengapa kita harus mengejar kekudusan? Di dalam menghadapi akhir zaman ini yang pertama bertobat. Kita sudah tahu mengapa harus bertobat. Yang kedua, mengejar hidup benar. Kita sudah tahu mengapa mengejar hidup benar. Yang ketiga, mengejar kekudusan. Next. Kalau setiap hari kita tidak mengejar kekudusan, maka kita akan hanyut dalam kecemaran dunia. Karena tubuh kita ini masih terbuat dari daging. Next. Dunia semakin hari semakin penuh dengan kecemaran. Bahkan kecemaran ini akan terus meningkat. Nanti di video Bunda Esther saya sudah siapkan sebuah khotbah tentang hal ini, saudara. Terus kecemaran ini terus meningkat, saudara. Kalau kita tidak mengejar kekudusan setiap hari, karena kita masih terdiri dari daging dan masih hidup di dunia ini, kita akan ikut dalam arusnya, saudara. Next. Kalau kita hanyut dalam kecemaran dunia, kita akan terpisah dari Allah. Sanggupkah engkau hidup terpisah dari Allah? Melihat kejutan-kejutan yang akan terjadi di depan.
Next. Yang keempat. Mengapa kita harus menggalang keintiman dengan Tuhan? Next. Yohanes 15 katakan, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Next. Kita ini hanyalah manusia biasa yang tidak bisa hidup mandiri tanpa pertolongan Tuhan. Siapakah di antara saudara yang bisa hidup mandiri tanpa pertolongan Tuhan? Saya percaya tidak ada yang bisa, saudara. Semua dari kita selalu butuh pertolongan Tuhan. Next. Apalagi hidup di dalam tanda-tanda akhir zaman dan menghadapi manusia akhir zaman. Saya katakan kepada beberapa jemaat yang WA Japri saya bilang, nih loh, kalau kamu sudah mengalami seperti ini, sopo sing wani nyedek kamu? Saya bilang, bunda tak, yo gak wani. Papa mamamu, adikmu, kakakmu, emak siapapun juga, istrimu, suamimu, wanita nyedek. Saya tanya saudara, kalau misalnya ada anggota keluarga saudara yang positif COVID, wanita nyedek saudara. Yang wani nyedek sama dia siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mendekati dia. Karena Tuhan Yesus maha penyembuh, maha penolong, maha penghibur. Lek keluarga inti, walaupun itu suaminya, anaknya wanita nyedek, pisah ranjang, isoman, isolasi mandiri. Terus apa sing nyedek saudara? Hanya Tuhan Yesus, mangkane nek kita intim ambek Tuhan iku saudara, ojo kuatir. Tapi kalau saudara ndak intim, ndak deket Tuhan, sopo sing deket kabeh padha minggir masih keluarga. Sopo sing wani nyedek saudara? Hanya Tuhan. Intim dengan Tuhan itu jangan dibuat tambal botoh. Nek perlu intim ambek Tuhan, nek gak perlu intim ambek Tuhan, jangan saudara. Ojo digawe tambal botoh. Setiap hari ini kita harus mengejar keintiman dengan Tuhan. Lek ono apa-apa iku saudara, sekarang itu harta ndak bisa nolong, masih harta. Kekuasaan gak bisa nolong. Tidak pandang kaya miskin, tidak pandang berkuasa, tidak berkuasa, semua kena saudara. Sing iso nolong, sing iso nyedeki kita, mek Tuhan Yesus tok. Mangkane setiap hari inti mau ambek Tuhan, ojo nek mek ono butuhe tok inti ambek Tuhan. Mergane nek ono apa-apa saudara, yang bisa dekat dengan kita hanya Tuhan. Next. Yang kelima, mengapa kita harus mematuhi, mentaati protokol kesehatan yang telah distandarkan oleh pemerintah? Next. Roma 13 ayat 4 mengatakan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Jadi kalau kita memenuhi protokol kesehatan yang distandarkan oleh pemerintah, itu demi untuk kebaikan kita. Makanya kita harus ikuti protokol kesehatan. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang pemerintah. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Next. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Saudara, sebelum terjadi PPKM, banyak WA Japri yang masuk ke saya. Bunda, usul, banyak saudara WA Japri yang masuk ke saya. Apa gak kebaktiane di online no dhisik ta? Ya, terima kasih buat usulannya. Terima kasih. Saya bilang gitu semua, saudara. Itu memang usulan yang baik.
demi untuk kita semua. Tapi saya akan tetap mengadakan ibadah sepanjang pemerintah belum mengeluarkan surat secara resmi untuk ditutup. Kenapa saya tetap, saudara? Tetap terus. Tetapi begitu pemerintah mengeluarkan itu dan saya tahu pemerintah adalah hamba Allah, saya harus takluk dan taat. Sehingga hari ini kita ibadah online. Apapun peraturan protokol kesehatan, saudara, kita harus mengikuti dengan baik. Karena itu untuk kebaikan kita. Dan itu yang mengeluarkan adalah hambanya Allah. Terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya sebagai manusia. Tetapi dia adalah hamba Allah. Masih ada lagi? Saudaraku, kalau terhadap Tuhan dan pemerintah kita sudah taat, kita sudah mengejar hidup benar, sudah mengejar hidup kudus, sudah bertobat, sudah intim dengan Tuhan, sudah taat dengan pemerintah, ikuti protokol kesehatan. Apabila terjadi sesuatu di luar perkiraan kita, maka itu adalah bagian Tuhan untuk menyelesaikannya. Karena Mazmur 37 ayat 23-24 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Kalau kita sudah melakukan pertobatan, sudah mengejar hidup benar, sudah mengejar kekudusan, sudah mengejar keintiman dengan Tuhan, sudah ikuti protokol kesehatan, kalau sampai terjadi sesuatu, percayalah bahwa kalau orang benar itu jatuh, tidak akan sampai tergeletak karena Tuhan menopang tangannya. Tidak akan sampai tergeletak, saudara. Tapi asal hidup kita itu berkenan kepadanya. Berkenan yang bagaimana? Yaitu tadi loh saudara, bertobat, mengejar hidup benar, mengejar kekudusan intim dengan Tuhan, itu berkenan kepada Tuhan. Dan taat kepada pemerintah yang adalah hamba Allah. Wis dilakoni kabeh. Tapi nek sik terjadi sesuatu di luar kita, wis iku pasrah nonang Tuhan. Karena percayalah firman Tuhan mengatakan, jika orang benar itu jatuh, tidak akan tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang orang benar itu. Itu loh saudara, makanya kita harus mengejar hidup benar. Kalau kita sudah melakukan ini semua, taat sama Tuhan, ya, taat sama pemerintah, ya. Kalau masih terjadi sesuatu di luar dugaan kita, wes iku urusan Tuhan. Dan saya percaya, saya pegang ini. Orang benar jatuh tidak akan tergeletak. Tapi engkau akan ditopang oleh Tuhan sampai engkau bangkit berdiri kembali. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Akan saya sambung nanti di video Bunda Esther, saudara. Hari-hari ini perlu penguatan iman kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau jemaat-jemaat Tuhan di tempat lain, wis ono gemboloni dewi-dewi, saudara, bukan urusan kita. Tapi yang urusan kita adalah yang Tuhan percayakan buat kita di tempat ini. Ayo saling mendoakan dengan penuh kasih. Supaya saudara-saudara kita semua ini kuat menghadapi zaman yang seperti ini. Amin. Tuhan memberkati.